Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah mengasihi musuh. Saudara-saudari, Yesus dalam Injil hari ini mengajarkan para muridnya untuk mengasihi, terutama membenci dan memusuhi kita. Sebuah perintah yang sulit untuk dilakukan, tetap Tuhan Yesus meminta kita untuk melakukannya. Mengasihi orang yang baik dan menghormati kita adalah sesuatu yang mudah dan wajar. Tetapi mengasihi dan berbuat baik kepada orang yang jahat dan menghancurkan kita adalah sesuatu yang sulit dan tidak mungkin. Dunia mengajarkan kepada kita bahwa kebencian dan kejahatan harus dibalas dengan kebencian dan kejahatan. Yesus hendak mengajarkan kita sebuah perintah yang sungguh mulia untuk memutus rantai kebencian dan permusuhan. Yesus yakin bahwa kita sanggup melakukannya. Yesus tidak pernah meminta para muridnya untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Sabda Yesus hari ini terdengar aneh menurut logika kita manusia. Yang logis dan wajar adalah seperti bunyi hukum Taurat Musa itu. Yesus memang mengajarkan kualitas hidup yang mempunyai dimensi-dimensi baru, yang mempunyai nilai tambah dan semangat lebih. Kita jangan putus dengan logika manusia saja, tetapi harus dengan logika Tuhan juga. Tuhan ingin agar kita mencintai semua orang tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi, termasuk orang yang membenci, melukai, menyakiti, dan menjerumuskan kita. Tanpa diskriminasi tidak hanya diartikan tanpa pandang bulu, apapun suku, agama, bangsa, dan paham politik, tetapi juga mereka yang jadi musuh atau yang pernah menyakiti hati kita. Bila kebencian dibalas dengan kebencian, dendam dibalas dengan dendam, maka lingkaran kejahatan itu tidak akan pernah putus. Mata rantai kebencian itu harus kita putus dengan kasih dan doa. Kasih dan doa inilah yang jauh lebih baik dan lebih tinggi daripada perbuatan baik. Ini adalah logika dan tindakan Allah yang sempurna yang harus
tercapai. Saudara-saudari, Yesus menawarkan resep bagi kita yang beriman kepadanya. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini cuma sebuah ajakan sekaligus tantangan bagi kita. Barangkali kita gunakan kesempatan masa rahmat ini untuk mengubah pola pikir dalam soal cinta mencintai dan acuan pada peringatan Yesus, kalau kamu berbuat baik hanya kepada mereka yang berbaik hati kepadamu, apa bedanya kamu dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Bagaimana perintah model ini mau diterapkan dalam situasi kita? Apa reaksi balik orang yang beriman kepada Yesus Kristus terhadap peristiwa yang telah dan sedang dan akan mengimpit hidup kita? Kita dituntut untuk menjadi murid Yesus yang sejati dan anak-anak yang baik, karena kita semua sama-sama dikasihi oleh Yesus dan satu sama lain. Undangan untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga masih relevan untuk kita juga. Sadar akan adanya undangan Yesus untuk menjadi sempurna sudah merupakan suatu kemajuan dalam hidup kita. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara yang sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.